Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala man nadhara ila dunya ki. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong. Oke. Sebelum masuk ke sini, Bula ingin menyampaikan gitu ya, satu hal tuh, melengkapi keterangan tadi tentang riya itu. Jadi dalam Al-Minahus Saniyah itu, dalam kitab Al-Minahus Saniyah karya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, itu dijelaskan ada riya yang daqiq itu, riya yang sangat tipis, sangat lembut, yang samar sampai sulit disadari itu, atau dalam bahasa lain ar-riya al-khafi itu. Ya. Jadi riya yang jelas, riya yang jali, ya, riya yang jelas itu riya sekaton, ya. Itu adalah riya, contohnya beramal ibadah ingin dipuji oleh manusia. Itu riya sekaton, sejelas. Tuh. Kemudian ada riya yang sangat tipis sekali itu, yang samar, yang sangat lembut, bahkan kita itu kadang tidak menyadarinya itu. Apa itu? Ketika kita bangga dengan amal ibadah kita itu ya. Nah, kemudian mengatakan bahwa amal ibadah itu karena kehebatan diri kita. Nah, itu termasuk riya yang buruk atau riya yang tipis itu tadi, yang khafi. Nah, itu. Contohnya apa? Misalnya alhamdulillah abek sehat itu misalnya ya. Alhamdulillah abek sehat sehingga bisa tarawih full 30 hari Ramadan misalnya. Nah, itu termasuk riya yang khafi itu. Nah, tuh, merasa bahwa dia bisa beribadah itu karena kehebatan dirinya, karena kemampuan dirinya, itu termasuk riya juga. Tapi riya yang tingkatannya sangat tinggi itu, maksudnya itu riya yang sangat tipis, sangat susah untuk dirasakan. Nah, hanya orang-orang tertentu yang bisa keluar dari itu. Solusinya bagaimana untuk mengatasi riya itu? Ya kembalikan bahwa ketika muncul rasa seperti itu tadi, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, alhamdulillah Allah memberikan saya begitu ki, paringin Allah nikmat pertolongan abek sehat sehingga bisa Ramadan full 30 hari puasanya dan tarawihnya begitu. Nah, begitu juga ketika apa? Ketika Bula kelaban kinto kita berada di sebuah majelis misalnya. Nah, dalam sebuah majelis misalnya hall akbar gitu ya. Nah, toh misalnya hall akbar begitu. Nah, mungkin Rafiq yang sudah pernah ikut itu ya. Nah, Rafiq yang kemarin ikut itu sudah merasakan mungkin. Di hall akbar itu kan kadang-kadang kita itu bukan kadang-kadang ya, memang kebanyakan orang. Itu semuanya itu bisa terbawa suasana, merasakan nikmat ibadah, nikmatnya berzikir gitu ya. Sehingga kemudian dalam zikirnya itu bahkan sampai menangis gitu kan. Nah, dalam berzikir, dalam beribadah, nah, itu atau baca ibadah Allah saja, baca Rahman Rahim saja itu bahkan sampai orang-orang itu menangis gitu. Apalagi sampai zikir itu, sampai puncaknya itu biasanya menangisnya itu di situ orang-orang. Nah, tapi hati-hati ketika kok kemudian selepas kegiatan ini, selepas kita mengamalkan ibadah ini, ternyata dalam hati kita timbul rasa misalnya alhamdulillah tuh ya. Misalnya ya begini rasanya. Alhamdulillah saya bisa menangis begitu. Saya bisa menangis pada saat zikir. Semoga air mata ini besok jadi saksi gitu misalnya. Jadi saksi di hadapan Allah bahwa saya telah bisa menangis pada saat berzikir gitu. Wah, itu termasuk riya itu. Jadi ketika kita merasa entah kemudian kelezatan amal ibadah kita itu tadi kita jadikan sandaran begitu, kita jadikan bukti. Nah, bahwa kita itu ada itu di belakang itu, bahwa kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga termasuk riya. Oke. Jadi kemudian menangis pada saat berzikir, kemudian setelah selepas itu merasakan bahwa rasa nangis tadi gitu ya, setiap tetesan air mata tadi itu adalah saksi besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa saya pernah menangis ya Allah di hadapan panjenengan gitu misalnya. Saat berzikir kepada panjenengan. Itu sebenarnya termasuk riya. Begitu. Tapi itu riya yang sangat tipis, maksudnya tipis itu sangat jelimet, sangat detail gitu ya, samar sekali. Nah, kalau untuk orang-orang yang seperti kita, nah, yang masih tahapan-tahapan untuk khususnya untuk kintoh gitu ya, untuk jenengan semua, karena masih tahapannya itu mungkin masih belajar,
tak apa-apalah begitu. Yang penting ada alhamdulillahnya itu. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Karena tiada semuanya kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk bisa hadir majelis, tak akan bisa kita, tak akan kuat kaki kita itu tadi. Meskipun bahkan ada di sebelah rumah itu tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk berangkat. Tapi karena Allah menggerakkan hati kita meskipun dari Bebian ya, berangkat dari Bawean, kemudian dari Singapura, Malaysia, semuanya tetap hadir karena memang hati yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilancarkan segala urusannya. Tuh. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong nadzara kang ningali sapa man. Man utawi sapane wong nadzara kang ningali sapa man. Atau kemudian ketika bersolawat itu ya. Nah, kemudian ya Rasulullah boleh bersolawat ke kintoh itu. Da ajunan boleh bersolawat gitu. Nah, semoga solawat itu jadi bukti cinta bula ke kintoh. Nah, itu juga termasuk sebenarnya. Tapi itu tadi masuk riya yang tingkatannya sangat tinggi sekali. Sehingga orang-orang yang bisa menghindar darinya juga orang-orang yang sudah terbiasa melatih dirinya. Gitu. Nadzara kang ningali sapa man ilad dunya maring dunya. Ilad dunya maring dunya bi ainai ra'si kelawan meripat lorone man. Kelawan meripat lorone sirai man. Ainai ra'si itu dengan dua mata kepalanya itu. Artinya disaksikan langsung dengan dua mata kepalanya. Bi ainai ra'si kelawan meripat lorone siraiman. Kelawan meripat lorone siraiman. Nah, itu. Ra'a mongko ningali sapa man. Nah, ini ya Allah itu ya. Ra'a mongko ningali sapa man gururon ing goro. Ra'a mongko ningali sapa man gururon ing goro. Gururon ing goro wazuron lan pucuk. Gururon itu dusta, bohong. Wazuron lan pucuk sama juga dusta, bohong. Wazuron lan pucuk. Waman utawi sapane wong ada itu ya, ada di bahasa Jawa itu ada bojo, ada bojo. Tuh, kalau bojo itu istri atau suami, itu bojo, pasangan. Tapi kalau bojo ada cuknya itu bojo, ada tanda petiknya itu, nah itu dia bohong, dusta. Kalau bojo itu suami atau istri. Waman utawi sapane wong nadzara kang ningali sapa man. Waman utawi sapane wong nadzara kang ningali sapa man ilaiha maring dunya. Ilaiha maring dunya bi ainai qalbi kelawan meripat lorone atine man. Nah, jadi kalau sudah melihatnya dengan hati. Bi ainai qalbi kelawan meripat lorone man, kelawan meripat lorone atine man. Bi ainai qalbi kelawan meripat lorone atine man. Ro'a moko ningali sapa man. Ro'a moko ningali sapa man habaan ing bleduk. Habaan ing bleduk alus. Bleduk alus gitu ya. Bleduk alus, habaan ing bleduk alus. Habaan itu debu-debu halus. Nah, saya hanya bisa terlihat ketika kena sinar matahari itu kan, kita mun ngabes di luar itu, misalnya biasanya kan ada lubang itu, lubang dari ujung, nah dari celah-celah jendela misalnya, kemudian cahaya matahari masuk, itu kan banyak debu berterbangan itu. Nah, itu habaan itu. Habaan ing bleduk alus mansuron kang den sumabiarake. Debu-debu yang berterbangan yang hanya terlihat ketika kena cahaya matahari itu adalah habaan mansuro bahasa Arabnya. Habaan mansuro, mansuro kang den sumabiarake. Mansuro kang den sumabiarake. Lah, orang itu man nadzara ila dunya bi ainai ra'si. Orang yang melihat dunia dengan kedua mata kepalanya, artinya dengan mata yang sehat, ro'a gururon wazuron, maka dia akan melihat dunia itu hanya sebatas tipu daya, hanya sebatas dusta, hanya sebatas kebohongan belaka. Isinya begitu-begitu semua. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah
yang jelas saja itu adalah ketika kemudian persaingan jabatan gitu, atau dalam hal politik itu kan banyak itu orang yang menjilat sana menjilat sini itu ya, di depan kita baik, di belakang kita buruk, menjelek-jelekkan, itu kan banyak. Nah itu kan saja sudah tipu daya semua, itu sudah banyak penipuan di sana. Kemudian belum lagi ketika misalnya untuk cara berdagang, nah itu kan banyak sekarang itu cara-cara berdagang tapi lewat menipu. Nah cara berdagang, berjualan tapi kemudian isinya, modelnya, kemasannya mungkin hebat gitu ya, mystery box gitu. Nah, tapi ternyata setelah dibeli mystery box itu isinya zong gitu kan. Itu kan juga sebenarnya penipuan itu. Makanya secara fikih mystery box itu tidak halal begitu. Mystery box itu, jual beli mystery box itu tidak sah. Karena barangnya tidak diketahui apa isinya. Itu secara fikih tidak sah. Itu ketika berdagang. Belum lagi ketika saingan-saingan yang sifatnya, mohon maaf gitu ya, bahkan untuk mendapatkan seorang wanita saja seseorang itu kadang rela gitu kan untuk menipu gitu ya. Nah, berbuat baik gitu kan ya, macak gege dan sebagainya itu ya. Nah itu isinya semuanya begitu. Itu dunia itu semuanya isinya itu hanya tipu daya gitu. Sama dengan misalnya ya, kalau media sosial berarti followers gitu ya. Followers itu kan nggak ada itu, maksudnya itu dia tak katon gitu kan. Isinya hanya penipuan saja. Maksudnya itu dia hanya tipu daya dunia itu, followers itu. Pengen viral gitu ya. Nah, nanti kalau sudah viral dapat apa? Kan nggak ada. Ada salah satu itu, jadi ada sebuah cerita itu. Ada Maulana Jalaluddin Rumi. Dalam salah satu cerita itu disebutkan bahwa Maulana Jalaluddin Rumi, jadi Jalaluddin Ar-Rumi itu seorang sufi besar, wali besar, wali agung. Tuh. Biasanya itu beliau terkenal dengan kotes-kotesnya yang penuh cinta itu ya. Kotes-kotesnya yang cinta kasih begitu. Maulana Jalaluddin Rumi itu beliau punya seorang guru gitu. Jadi seseorang itu sebelum jadi wali, seorang sufi sebelum jadi wali itu pasti dia jadi faqih, jadi orang ahli fikih dulu. Nah, Jalaluddin Rumi itu dulunya sebelum bertemu dengan gurunya Syamsuddin At-Tabrizi, beliau itu adalah seorang faqih. Nah, faqih itu punya kebiasaan biasanya pakai jubah kebanggaan yang menunjukkan bahwa dirinya orang alim begitu. Itu bukan riya, tapi memang salah satu syiar. Nah, agar orang-orang umat ketika butuh persoalan, butuh jawaban persoalan seputar kehidupan fikih khususnya, itu bisa bertanya kepada orang yang tepat. Tuh. Jadi jubah fikih itu tadi, jubah fuqaha itu adalah merupakan sebuah syiar. Nah, bukan sebagai untuk ujub, sombong, tidak, tapi memang syiar begitu. Nah, makanya para ulama itu kemana-mana pakai kopiah itu ya, pakai takwa, pakai baju putih, minimal tidak lepas kopiah itu untuk sebagai syiar begitu. Ketika ada pertanyaan dari umat itu tidak salah, tapi tepat sasaran kepada orang yang memang faham agama itu. Nah, Jalaluddin Rumi itu tadi, Maulana Jalaluddin Rumi itu ketika masih faqih, nah beliau itu kemudian suatu ketika diuji oleh gurunya namanya Syamsuddin At-Tabrizi. Nah, ketika masih di bawah bimbingan gurunya ini Syamsuddin At-Tabrizi, suatu ketika Syamsuddin At-Tabrizi ini minta kepada Maulana Jalaluddin Rumi ini untuk beli khomer begitu. Khomer itu hukumnya apa? Haram. Nah, khomer itu hukumnya haram. Nah, Maulana Jalaluddin Rumi ini yang sudah terkenal bahwa beliau adalah seorang ulama. Nah, akhirnya menolak begitu kan. Nah, menolak begitu. Tapi kemudian karena patuh kepada gurunya ya, pertama berkata begini, apakah tidak bisa yang lain begitu. Nah, selanjutnya gurunya berkata, tidak, aku tidak peduli, yang penting khomer begitu. Bagaimanapun caranya, yang penting khomer begitu. Padahal Jalaluddin Rumi itu sudah berkata, bagaimana bisa begitu kan? Bagaimana cara membawanya kalau saya harus beli khomer begitu? Padahal saya ini seorang faqih begitu, orang yang ahli fikih yang tahu, seorang ulama bahwa khomer itu haram. Akhirnya karena saking patuhnya kepada gurunya, meskipun tadi banyak penyangkalan di kepalanya itu, di otaknya, beliau tidak peduli. Akhirnya beliau berangkat masuk ke daerah kufar gitu ya, daerah orang-orang kafir yang berjualan khomer. Nah,
Dan ketika beliau pergi itu tadi tetap pakai jubah fakih itu, pakai jubah ulama itu. Dan ada orang yang mengikutinya. Ada orang yang mengikutinya gitu. Ada orang yang senotote gitu ya. Ada orang yang membuntutinya dari belakang, itu dari belakang. Nah, kemudian dilihat kemana si Jalaluddin Rumi ini. Ternyata ke negara kafir, beliau Homer. Nah, sesampainya di apa itu di desanya itu ya, di rumahnya atau di daerahnya Jalaluddin Rumi itu, daerah asalnya. Nah, karena tidak mungkin kan beliau lewat di tempat yang sepi, gak mungkin. Pasti lewat jalan utama begitu. Nah, akhirnya orang ini tadi yang membuntuti mengikuti Syekh Jalaluddin Rumi, tahu karena beliau itu beli Homer, akhirnya mengumumkan. Nah, diumumkan ke semua orang. Diumumkan ke semua orang dengan perkataan bahwa ini Syekh Jalaluddin Rumi, orang yang engkau anggap seorang ulama, yang engkau anggap seorang faqih, ternyata dia beli Homer begitu. Ternyata dia beli Homer. Nah, ya namanya manusia ya, namanya orang begitu kan. Kalau sudah melihat sebuah keburukan gitu ya, orang yang nyuri saja, maling motor saja diamuk massa begitu kan ya. Apalagi ini juga orang yang beli Homer gitu. Nah, Homer itu kan dilarang secara agama. Akhirnya orang-orang tadi ya mengerumuni Syekh Jalaluddin Rumi begitu. Dikerumuni, kemudian ya mungkin bahasa kasarnya kalau di daerah kita itu ya dikeroyok lah begitu, di massa itu mungkin kalau bahasa Indonesianya itu ya. Nah, dibegitukan. Nah, pokoknya sampai terhina lah. Nah, sampai beliau itu menjadi seorang dihinakan sehina-hinanya. Nah, setelah akhirnya mau hampir mencapai puncaknya itu, amukan massa itu tadi, gurunya itu datang. Syamsuddin At-Tabrizi itu datang. Nah, kemudian berkata bahwa Jalaluddin Rumi itu tidak beli Homer tapi beli cuka begitu. Akhirnya setelah dibuka isinya memang cuka bukan Homer. Padahal yang diperintahkan tadi untuk beli Homer. Nah, itu maksudnya jangan ditiru ya. Nah, bukan untuk meniru. Itu artinya Syamsuddin At-Tabrizi itu seorang wali. Nah, itu ya. Ucapannya mandi itu manjur. Nah, sehingga ketika diucapkan cuka itu cuka akhirnya, bukan Homer. Meskipun belinya tadi itu awalnya memang Homer gitu, tapi berubah jadi cuka. Nah, itu karena tirakatnya gurunya juga kuat, juga hebat begitu. Itu kalau gurunya seorang wali, seorang sufi, orang solih. Nah, ucapannya itu manjur begitu. Dauhnya itu manjur. Nah, selanjutnya ceritanya tidak berhenti di situ. Ini yang penting, ini yang ini. Selanjutnya itu ya. Setelah amukan massa itu tadi selesai, Jalaluddin Rumi ini ditanyai. Nah, ditanyai oleh gurunya itu, apa yang kamu dapat itu? Kalau tidak salah tanyaan begitu. Nah, akhirnya kemudian Syamsuddin At-Tabrizi itu tadi menyampaikan, singkatnya ya, langsung menyampaikan begini. Begitulah manusia, begitulah dunia, begitu. Apa yang menjadi kebanggaanmu begitu? Mulai dari surbanmu, jubahmu, sebagai seorang ulama, sebagai seorang faqih begitu ya, yang dikenal viral menjadi orang yang alim soleh. Nah, itu semuanya bisa menjadi petaka untukmu begitu. Bisa menjadi sebuah racun. Nah, racun di dalam hatimu begitu. Ketika sudah sudah menerima pujian manusia begitu. Nah, ketika sudah menerima pujian manusia, manusia sudah memuji seluruhnya kepada kita dengan kebanggaan kita, dan kita bangga dengan hal itu. Nah, itu yang menjadi racun, yang menjadi penyakit dalam hati begitu. Nah, dan begitu pula ketika mereka tahu dengan keburukan kita sedikit saja, ya itu langsung menghina sehina-hinanya begitu. Meskipun kelihatannya ketika kita baik itu dipuji setinggi langit, nah ketika dihina langsung sehina-hinanya begitu. Makanya itu pelajaran berharga, itu pelajaran penting gitu. Bahwa menjadi orang solih, menjadi orang baik itu ya karena untuk diri kita sendiri gitu, untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita menjadi orang baik, orang solih itu ya sebagai untuk membuktikan bahwa diri kita itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian juga untuk menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena untuk pujian orang lain begitu atau apapun itu. Oke. Tuh, jadi bahayanya begitu. Itu manusia itu. Yaitu dunia itu. Semuanya tipu-tipu saja itu ya. Nah,
semuanya tipu daya saja itu. Jangan sampai kita terlena dengan dunia. Waman nadhara gitu ya. Banyak orang yang kaya tapi justru tidak ke masjid gitu. Maksudnya ya jarang begitulah. Waman utawi sapane wong, kan sayang sekali itu. Waman utawi sapane wong nadhara kang ningali sapa man, oh sudah ya. Nah, waman nadhara ilaiha bi'ainai qalbi ra'aha ba'an mansura. Kalau orang itu sudah melihat dunia dengan hatinya, dengan mata hatinya, maka yang dilihat adalah haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Artinya apa? Artinya dunia ini tidak ada harganya, begitu. Meskipun berupa iPhone Pro Max 17 itu ya, Pajero dan lain-lain itu ya. Perusahaan apapun itu triliunan, miliunan dan lain-lain itu semuanya tidak berharga begitu. Karena apa? Karena semuanya akan habis gitu. Semuanya akan habis, semuanya akan hilang, semuanya akan binasa begitu. Makanya dia tidak ada yang tetap tuh. Walal akhiratu khairu wa abqa itu ya. Urusan akhirat itu yang paling kekal gitu. Begitu juga al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya itu. Harta, anak-anak gitu ya, keturunan itu juga bisa menjadi perhiasan dunia saja tuh. Urusan dunia yang bahkan membuat kita terlena, terlupa dari urusan akhirat gitu. Wal baqiyatus sholihat. Nah, akan tetapi amal ibadah yang solih itu kekal begitu. Begitu juga anak yang solih, fa insyaallah kekal karena dia terus beramal solih, beramal baik. Yang tadi amal baiknya itu tadi menular kepada orang tuanya gitu. Nah, jadi jangan sampai bula kelaban kinto kita ini menjadi anak begitu ya, yang sudah tidak bisa membahagiakan gitu ya, atau jarang membahagiakan orang tua di dunia. Jangan sampai juga menjadikan rugi kedua orang tua kita besok kelak di akhirat gitu. Caranya bagaimana? Terus jadi orang baik, terus jadi orang soleh gitu. Tidak ada batasnya itu. Jadi orang soleh itu nggak ada ukurannya, nggak ada takarannya. Yang penting baik, yang penting soleh gitu. Terus memberikan kemanfaatan gitu. Nggak ada ukuran pasti itu. Harus dirasakan berapa orang, nggak ada. Nah, harus sholat berapa rakaat setiap malam, tidak ada. Tuh. Artinya tidak terbatas untuk menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad fil hirsi iku tetep ing dalam ngungseng ngungseng itu bahasa Indonesianya semangat. Nah, ngungseng itu bahasa Jawa itu ngungseng. Nah, bahasa Indonesianya itu semangat ya. Fil hirsi iku tetep ing dalam ngungseng, alal mali ing atase bondo, alal mali ing atase bondo harta, halakud dini utawi rusae agama. Bondo dan harta itu sama. Bondo itu bahasa Jawa, harta itu bahasa Indonesia. Alal mali yang atasi bondo atau harta, halakud dini utawi rusai agama. Hadihi apa itu halakud dini utawi rusai agama begitu. Halakud dini utawi rusai agama, rusai agomo. Wa fil hirsi, nah itu ya. Wa fil hirsi lan ikut tetap ing dalam ngungseng ya. Ngungseng. Wa fil hirsi lan ikut tetap ing dalam ngungseng alal jahi ing atase pangkat, ing atase pangkat, halakud dini utawi rusai agama, wal malilan bondo jami'an hale sekabehane. Halakud dini utawi rusai agama wal malilan bondo jami'an hale sekabehane lah. Kalau kita itu sudah semangat berorientasi untuk mendapatkan harta, pasti nanti konsekuensinya itu agamanya rusak. Contohnya apa? Contohnya begini saja, contohnya begini. Nah, contohnya begini.
apa itu riba itu kan hukumnya haram, tidak boleh kan. Tapi kemudian kita mengakali riba itu tadi. Misalnya kemudian riba misalnya bunga ya. Nah, kita kredit motor gitu kan misalnya. Kredit motor itu ketika kemudian dicicil beberapa bulan dan sebagainya itu kan ada bunganya. Nah, bunganya itu kan nanti riba begitu kan. Nah, akhirnya orang itu tadi karena melihat di kredit motor itu keuntungannya lebih besar. Nah, akhirnya dia tidak akan kemudian memberikan atau menjual motor itu tadi secara tunai begitu. Kenapa? Karena dia memandang bahwa dalam kredit motor itu labanya atau keuntungannya itu lebih besar. Nah, ketika motor dijual secara kredit itu keuntungannya lebih besar daripada dengan dijual secara cash, secara tunai. Padahal uang dari kredit itu nanti anaknya itu namanya kan bunga, itu nanti riba begitu. Nah, ketika dia sudah orientasinya atau tujuannya, semangatnya adalah hanya untuk mencari keuntungan harta, maka dia tidak peduli dengan urusan agama itu tadi. Dia tidak peduli itu halal, itu haram, tidak. Nah, riba urusan riba gitu ya. Yang penting bagaimana caranya untung banyak kan begitu. Tuh, contohnya begitu. Wa fil hirsi 'alal jahi halakud dini wal mali jami'an. Nah, begitu juga dalam hal ketika semangat atau orientasi seseorang itu adalah untuk mencapai pangkat. Nah, maka dia akan sudah mengabaikan halakud dini wal mali jami'an. Maka dia akan mengabaikan apa itu agama begitu. Urusan agama diabaikan, urusan harta juga diabaikan. Contohnya begini, pemilu lah misalnya ya, untuk menjadi seorang calon yang terpilih. Nah, itu kan akhirnya dia harus ngasih uang gitu ya ke beberapa orang yang terpilih itu. Artinya itu kan suap. Nah, itu dapat pangkat itu akhirnya dia suap. Suap ini kan tidak boleh secara agama. Nah, sudah tidak boleh secara agama, ar-rashi wal murtashi finnar itu ya. Orang yang menyuap dan menerima suap itu nanti dia akan masuk ke dalam neraka gitu kan. Nah, itu dia sudah rusak agamanya begitu, karena dia sudah tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia jadi, yang penting dia dapat pangkat begitu, gak peduli begitu. Kemudian dia juga nanti apa? Wal mal. Dia juga akan rugi hartanya begitu. Setelah mengeluarkan uang sedemikian banyak triliunan rupiah, ternyata dia tidak jadi. Ternyata dia tidak terpilih gitu. Karena dia kalah gitu kan. Kalah dalam hal tidak kurang tenar misalnya, kurang tenar, atau kemudian kalah dalam hal uang tadi itu tadi. Kalah sogoan gitu ya, kalah suap. Dia hanya bisa 50.000, ternyata paslon sebelahnya dia bisa menyuap 100.000 gitu. Nah, itu kan ya rusak semua itu ya. Nah, jadi banyak ruginya itu. Pokoknya kalau sudah mengejar dunia gitu ya, sudah mengejar dunia, sudah kemudian mengejar dunia itu kan kemarin ada dua kan. Nah, dunia hanya ada dua, yaitu harta dan pangkat itu kan. Kalau sudah mengejar urusan pangkat, urusan harta, urusan dunia, isinya itu hanya rugi saja gitu. Wa qala lan dawuh tuh. Nah, ini ada suatu cerita ini ya, boleh ingin menyampaikan ini juga. Ada satu cerita ini dalam kitab Tambihul Muqtarin ini. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu waqafa ala masbalati qaumin. Beliau berhenti di tempat sampahnya sebuah kaum. Fara'a syatan maitatan. Fara'a syatan mayyita. Fara'a syatan maitatan, ya benar. Fara'a syatan maitatan. Kemudian dia melihat bangkainya kambing. Nah, famasaka biudhuniha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan mulia beliau itu memegang kambing itu, memegang telinga kambing itu tadi. Nah, jadi begini ya. Nah, itu dipegang telinga kambing itu tadi. Kemudian beliau dawuh kepada para orang-orang di sana, kepada para sahabat yang ada di sana, atarauna hadhihi hanat ala ahliya. Bukankah kau melihat kambing bangkai ini, dia itu sungguh hina gitu ya. Dia lebih hina, dia terhina dari keluarganya, dari golongan embek atau golongan kambing yang lain gitu. Dia lebih terhina gitu. Qalu
min hawaniha indahum alqauha ya Rasulullah. Para sahabat kemudian menjawab, bahkan saking hinanya itu tadi, saking hinanya kambing itu tadi, justru para pemilik kambing ini tadi itu dia membuangnya wahai Rasulullah, begitu. Membuang bangkai kambing ini ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Nah, justru dunia itu tadi, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lad dunya ahwanu 'ala Allah. Dunia itu sungguh lebih hina di sisi Allah min hadhihi ala ahliya, daripada bangkai kambing ini, daripada hinanya bangkai kambing ini di sisi pemiliknya, begitu. Jadi dunia itu isinya itu yaitu ya busuk. Dunia itu busuk, penuh budaya, hina gitu ya. Tak kemudian orang yang punya harta itu, punya dunia banyak itu kemudian dia bangga, bisa dibanggakan itu tidak itu. Dia bisa sombong tidak. Justru semakin ya itu tadi lah. Hina. Tuh, selanjutnya. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad laisa ora ono. Nah, ini ada lagi nih. Tuh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad laisa wadi'ul mali. Laisa wadi'ul mali ora ono, laisa ora ono sapa wadi'ul mali wong kang nyelehake bondo. Sapa wadi'ul mali wong kang nyelehake bondo. Wong kang nyelehake bondo fi ghairi haqqihi, ing dalem sakliyane hae wadi'ul mal. Iku bi aqalla ya. Iku bi aqalla kelawan luwih sithik. Iku bi aqalla kelawan luwih sithik. Kelawan luwih sithik apane isman dusane. Iku bi aqalla kelawan luwih sithik apane isman dusane min masikihi. Masikihi itu sampean kasih catatan ya. Di kitab lain itu pakainya mumsikihi. Nah, jadi kalau di kitabnya Ginto itu kan min masikihi. Nah, di kitab lain itu pakai mumsikihi. Mim sin kaf ha, mumsikihi. Min masikihi atau min mumsikihi tinimbang saking wong kang ngeker mal. Min masikihi tinimbang saking wong kang ngeker mal. Ngeker mal, ngeker itu menahan. An haqqihi saking hae masikihi. An haqqihi saking hae masikihi. Lah, orang yang punya harta tapi kemudian digunakan untuk selain haknya, artinya apa? Artinya digunakan untuk kezaliman. Misalnya punya harta tapi digunakan untuk mengajak orang berbuat kejelekan, begitu. Contohnya, ayo ke diskotik, gitu misalnya. Gitu ya. Ayo ke diskotik, saya yang bayar, gitu misalnya. Nah, itu ya, orang yang begitu itu mentraktir dalam hal keburukan, ya, mentraktir orang dalam hal kemaksiatan, keharaman, itu justru dosanya lebih besar daripada orang yang menahan hartanya. Nah, orang yang menahan hartanya itu maksudnya begini, dia kan punya kewajiban zakat. Nah, dia punya kewajiban zakat, berarti harus membayar zakat, mengeluarkan zakat. Nah, kok ternyata dia tidak mau membayar zakat, itu tidak mau. Nah, berarti kan dia ini orang menahan hartanya. Nah, dia tidak mau mengeluarkan hartanya, diinfakkan atau disedekahkan wajib berupa zakat itu tadi, ditahan hartanya. Itu dia dosa. Nah, tapi orang yang lebih dosa lagi adalah orang yang menggunakan hartanya tapi untuk mengajak orang lain kepada sebuah keburukan. Atau orang yang menggunakan hartanya pada selain haknya, yaitu untuk kezaliman, untuk kemaksiatan, untuk hal-hal haram yang lainnya, begitu. Nah, jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita kan begitu gitu.
Nah, orang ada teman kita gitu ya, teman kita misalnya mau berangkat ke masjid misalnya, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mencari ilmu gitu. Atau melakukan hal baik lainnya lah, bersih-bersih gitu ya, nyapu lantai dan lain-lain, bekerja begitu dan lain-lain. Kemudian kita dengan pedenya gitu ya berkata gitu, "Wis ayo bolos sekolah saja begitu. Bu, saya yang akan belikan makan gitu, atau saya akan menraktir gitu." Nah, itu ya. Karena kan begitu itu. Wis tak usah masuk gitu. Ora eson bayar rokok gitu misalnya. Eson saya meleah gitu misalnya. Nah, itu ya. Kadang kan begitu itu. Nah, wis anu aja nyeblak saja begitu. Saya yang traktir gitu. Nah, itu orang yang begitu-begitu dosanya tidak lebih sedikit daripada orang yang menahan hartanya itu tadi. Tuh, karena dia mengajak orang pada keburukan. Itu nanti jadi dosa jariyah itu bahasanya itu. Oke, bahaya itu. Man utawi sapane wong. Nah, wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong iku amsaka lamun ngeker sapa man. Iku amsaka lamun ngeker sapa man. Lamun ngeker sapa man syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji yaro kang ningali sapa man. Yaro kang ningali sapa man anna infaqahu ing setuhune infake syek. Anna infaqahu ing setuhune infake syek iku khairun luwih bagus. Iku khairun luwih bagus min imsakihi saking ngeker syek. Min imsakihi saking ngeker syek. Ngeker itu menahan ya. Fahuwa moko utawi man amsaka syai'an ila akhirih. Fahuwa moko utawi man amsaka ila akhirih iku minal muksirina saking pira-pira wong kang milih. Iku minal muksirina setengah saking pira-pira wong kang milih. Setengah saking pira-pira wong kang milih lid dunya maring dunya. Nah, kok ada orang. Nah, ada orang yang melihat bahwa dia punya sesuatu gitu. Ada orang punya sesuatu dan dia melihat bahwa sesuatu itu tadi bila diinfakkan itu lebih baik daripada ditahan. Nah, tapi justru ia menahannya, fahuwa minal muksirina lid dunya. Maka dia tergolong orang-orang yang memilih mendahulukan suka kepada dunia begitu. Misalnya kinto itu andi gitu ya. Nah, kinto hari Jumat, kinto sambang gitu ya, kerem begitu. Nah, kinto one mun pepadangan saya parengan orang sepon nah kinto ento tak kira ya bi mene padangan diri. Tuh. Lah ternyata justru kinto simpan baik itu, simpen dalam lemari nah sampai busuk gitu ya. Nah, maka hal-hal yang begitu itu adalah orang yang muksirina minad dunya, muksirina lid dunya. Dia tergolong orang yang memilih dunia gitu. Karena dia tahu dia punya sesuatu, punya harta yang sudah melebihi dari kebutuhan dirinya, yang seandainya diinfakkan itu lebih baik gitu ya. Seandainya diinfakkan, dibagikan kepada orang-orang, kepada sesama teman itu lebih baik daripada ditahan gitu ya. Karena kalau ditahan itu tidak akan habis, ditahan itu akan busuk gitu ya. Justru menimbulkan kemadharatan, justru mubazir, justru buang-buang harta. Nah, tapi kok dia tetap menahan harta itu tadi, tidak dibagikan, fahuwa minal muksirina lid dunya. Maka orang itu tergolong daripada orang-orang yang memilih untuk dunia begitu, memilih cinta urusan dunia begitu. Jam berapa nih? Jam berapa? 21:31. Sudah lebih 1 menit. Wa qala musyahadatul muksirina lid dunya wallahu taala alam bissawab.